Dan kemudian untuk laporan-laporan tentang dia diperlakukan tidak baik, seperti bullying yang disebutkan itu, dari baik itu dari anak itu sendiri maupun dari orang tua, mungkin melalui orang tua, atau dari teman-temannya, tidak ada laporan ke kami gitu, ke pihak guru atau ke pihak wali kelas ataupun ke BK. Biasanya kan prosesnya kalau ada anak yang melapor, misalnya apakah anak itu sendiri atau temannya, misalnya kan, melapor ke guru, Bu, ini sering beginikan, misalnya kan. Nah, itu biasanya disikati. Tapi ini memang nggak ada anak ini, apa namanya, informasi. Di semua sekolah, ingin kita di semua sekolah bebas dari ancaman-ancaman itu. Sebuah ledakan bom mengguncang sekolah di Padang, Sumatera Barat. Pelakunya bukan jaringan teror, melainkan seorang siswa yang hancur karena perundungan. Kita bahas dalam Dialog Prime bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Dari Padang, Sumatera Barat, nanti akan bergabung Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, Ibu Marliza, dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Kita akan cari tahu kenapa korban bullying nekat melakukan pengeboman. Sambil menunggu Ibu Marliza, Mas Reza, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita semua tercengang ya, Mas Reza, apalagi kalau mendengar bahwa pelaku pengeboman sekolah atau inisial R di Padang ini terinspirasi dari pelaku pengeboman yang di Jakarta, yang di SMA Negeri 72. Mas Reza, unsur imitasi begitu sangat erat ya di sini. Bagaimana Anda melihat proses imitasi ini berlangsung? Perkiraan saya, karena teori umumnya adalah peristiwa boleh jadi tunggal namun penyebabnya hampir bisa dipastikan majemuk, maka perkiraan saya penjelasan tentang copycat crime atau perilaku jahat berdasarkan peniruan tampaknya tidak memadai. Oke, bahwa yang bersangkutan anak ini mengatakan yang dia perbuat itu mendapatkan inspirasi atau ide dari perbuatan serupa di Jakarta. Tapi tidak menjawab pertanyaan mengapa dia melakukan peniruan terhadap peristiwa negatif tersebut. Tidakkah dia misalnya memiliki muatan-muatan emosi yang bisa disalurkan dengan cara-cara yang lain? Bahkan termasuk, cara-cara kekerasan lain. Nah, karena tidak ada jawaban tentang sebab musabab semacam ini, maka tadi saya katakan bahwa sungguh-sungguh tidak memadai seandainya perilaku anak ini kita potret semata-mata sebagai sebuah bentuk copycat alias peniruan belaka. Harus dicari tahu secara lebih mendasar, harus dicari tahu secara lebih multidimensional untuk memastikan pada akhirnya nanti kita akan bisa memberikan resep yang paling mujarab kepada anak tersebut, sekaligus mencegah berulangnya peristiwa-peristiwa serupa. Baik, Ibu Marliza, Kepala Man 3 Padang sudah bergabung. Selamat sore Bu Marliza, terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime. Selamat sore. Baik, Ya. Baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kondisi sekolah Man 3 saat ini Bu? Murid-murid masih diliburkan atau tetap belajar mengajar hari ini? Alhamdulillah setelah hari kejadian besoknya sudah normal seperti biasa. Belajar tetap seperti biasa, melaksanakan kegiatan aktivitas PBN. Kemudian yang siswa kelas 10 yang baru masuk melaksanakan masa ta'aruf atau masa pengenalan lingkungan madrasah. Yang di Kemenak disebut dengan masa muda. Baik. Apakah masih ada garis polisi atau polisi yang masih berjaga di sekolah untuk mengetahui segala penyebab dari pengeboman ini? Garis polisi sudah tidak ada lagi karena sudah dibuka dan sudah dibawa kemarin, itu tidak ada lagi. Baik. Di hari itu tidak. Baik. Di hari Selasa. Ananda R sendiri saat ini posisinya dari mana Bu Marliza? Masih sekarang kemarin masih di Polres, tapi rencananya mau disediakan untuk rumah aman untuk anak tersebut. Di rumah aman ya. Selama di polisi kemarin ketika dimintai keterangan,
terus didampingi oleh dari pihak mana Ibu? Iya. Keluarga, sekolah? Sekolah juga dan keluarga juga. Baik, di keterangan sebelumnya Ibu mengatakan bahwa sekolah tidak mengenali ya, apakah R ini selama ini menjadi korban bully atau bagaimana perlakuan teman-teman sekelasnya atau teman-teman sekolahnya kepada yang bersangkutan begitu. Boleh diceritakan Ibu? Iya. Iya baik. Yang anak kita R ini dia memiliki tipe yang memang agak introvert atau pendiam. Kemudian dari segi akademiknya, memang dia agak ada juga yang tidak masuk kadang-kadang, kemudian nilainya ada juga yang tidak tuntas. Walaupun kalau kita lihat sekarang, kalau kita sebenarnya dia cerdas gitu kan, tapi karena pengaruh mungkin dia kadang-kadang memang tidak masuk. Nah, jadi itu persoalannya yang kami tangani, yang pernah kami panggil orang tuanya karena dia sering tidak masuk, kemudian nilainya ada yang tidak tuntas. Itu kita panggil orang tuanya dan orang tuanya datang, kita berikan pemahaman untuk bisa dia hadir. Akhirnya terjadi perubahan. Dan kemudian untuk laporan-laporan tentang dia diperlakukan tidak baik, seperti bullying yang disebutkan itu, dari baik itu dari anak itu sendiri maupun dari orang tua, mungkin melalui orang tua, atau dari teman-temannya, tidak ada laporan ke kami gitu, ke pihak guru atau ke pihak wali kelas ataupun ke BK. Biasanya kan prosesnya kalau ada anak yang melapor, misalnya apakah anak itu sendiri atau temannya, misalnya kan, melapor ke guru, Bu ini sering beginikan, misalnya kan, nah itu biasanya disikati. Tapi ini memang tidak ada anak ini informasi seperti itu, tidak ada catatan masalah yang menyangkut perlakuan-perlakuan yang tidak itu kepada dia. Jadi tidak ada catatan itu yang kita miliki, makanya kita melihat tidak ada persoalan terjadi dengan anak ini, karena dia juga anaknya pendiam dan juga tidak terlalu seperti kata orang tuanya, di rumah tak pernah dia berkelahi, kata orang tuanya seperti itu kan, ya memang seperti itu, dia diam aja gitu. Tapi memang tidak ada laporan ke kita, itu persoalannya. Jadi kita memang tidak juga mendapatkan informasi kalau dia mendapatkan perlakuan yang tidak wajar misalnya atau tidak pas. Kemudian ya kalau sepanjang yang kami pantau, ya misalnya diperlakukan apakah dia dibawa, dikeroyok atau segala macam, memang tidak ada Kak. Kami pikir memang, atau yang kami lihat memang pastinya tidak ada begitu. Baik. Ananda R ini kelas 12 ya Bu Marliza saat ini ya. Biasanya kalau biasanya untuk anak-anak setingkat SLTA di kelas 11, kelas 12 kan mereka sedang gencar-gencarnya didekati oleh konselor, oleh guru bimbingan begitu, terkait dengan setelah ini mereka mau kemana begitu. Apakah di MAN 3 juga dilakukan hal tersebut Ibu, bimbingan-bimbingan serupa? Ya, ada bimbingannya dan malah kita juga melakukan kegiatan pendampingan dengan pihak seperti pihak bimbel atau psikolog yang untuk mengetahui nanti anak ini kemana, arahannya gitu kan, melihat dengan nilainya, kemudian juga ditanya untuk anaknya. Baik. Itu juga kita lakukan. Dan tidak tapi ada di semester awal gitu, di semester awal ketika mereka sudah naik kelas. Baik. Dan laporannya seperti apa Bu? Dari lembaga bimbingan belajar misalnya atau dari guru konselor yang bersangkutan? Apakah ada, kalau tadi Ibu bilang yang bersangkutan ini memang orangnya introvert, saya menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan perilaku yang terjadi tiba-tiba, atau kalau kita runtut 4 bulan terakhir ini tidak ada perubahan perilaku kepada Ananda R ini. Apa laporan dari para pembimbing di bimbingan belajar misalnya atau di guru-guru di sekolah? Enggak, maksudnya kalau untuk anak kita ini yang untuk laporan bukan dari bimbingan belajar, maksudnya ketika anak udah di kelas 12 biasanya kita memberikan pendampingan untuk arah kemana anak-anak ini nanti dia mau kuliahnya kemana, itu kan bimbingan itu di kelas 12 gitu, bukan di kelas 11 kita berikan. Nah kemudian kalau untuk dari BK sendiri juga ya tidak ada artinya anak ini memiliki permasalahan gitu yang disampaikannya kepada BK juga tidak ada. Baik, artinya tidak ada perubahan perilaku yang ditangkap begitu ya, memang anaknya pendiam dan memang untuk, mohon maaf, untuk di akademik itu kurang menonjol memang, meskipun tadi di awal Ibu menyebut sebenarnya anak ini cerdas begitu.
Iya, karena dia mungkin ya saya juga sampai ke rumah kan juga nggak sempat tahu ya karena jumlah anak kita juga cukup banyak kan. Dia mungkin saja zaman sekarang anak-anak kan pegang hati, mungkin dia tidurnya terlalu larut, jadi bangunnya kesiangan, kadang-kadang kan dia tidak masuk. Nah, persoalan itu yang ada yang kita tangani, kayak itu maksudnya. Baik, Jadi baik. dengan demikian, ketika mereka tidak hadir, otomatis untuk pelajarannya tidak maksimal kan, latihan, tugas atau ujian yang diberikan guru kadang-kala tidak bisa diikuti, makanya nilainya tentu tidak masuk secara keseluruhan gitu. Jadi itu yang pernah kita tangani, itu maksud kami. Baik, dan itu terjadi dari kelas 10 Ibu atau baru-baru ini saja, baru di kelas 12? Di kelas yang kita tangani kemarin itu di kelas 11. Dari kelas 11. Semester 1. Baik, Semester artinya 1. baik. Tapi semester 2 dia sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan lebih baik. Ya, artinya dia sudah tidak terlalu sering tempo atau absen gitu kan. Kemudian nilainya sudah ada perbaikan. Dengan hasil bahwa dia sudah menyelesaikan dan menuntaskan nilai di mata pelajarannya dan dia diputuskan untuk naik ke kelas 12. Baik, Mas Reza,